Siang. Kita mau ngapain ya? Kayaknya aku mau nanya tentang MRT deh. Kebetulan aku belum ada pasangan. Loh, salah ya? Mau dicariin juga. Boleh ada. Jadi bisa sih, kalau belum punya pasangan itu harus ikut KKMK. Oh, Kesana Sana kemari mencari kekasih. oh gitu. Gimana? Panjangannya? Kesana kemari mencari Kesana kekasih. kemari mencari Tapi sebenarnya resminya itu kan kelompok karyawan muda Katolik. Gitu. Cuman plesetannya. Kornel, ini di dapur piring berantakan. Iya, Mak. Nyala. Iya, Mak. Mana nih enak nih? Di sini aja, Mak. Kenapa, Kamu di Mak? sini? Iya. Kamu tahu? Halo. Iya, ada Bu. Tahu. Halo. Ini aku kedatangan tamu dari SKK. Ya mama tuh harus jaga image. Begitu. Mama mau aku kenalin nggak? Apa nggak Oh usah? iya, siapa ya namanya? Yang ini Mas Nus. Yang Yang ini Mbak Yeni. Halo. Nah, mereka ini sekarang dipercaya untuk jadi ketua SKK periode 2020 sampai 2023. Keren nggak? Aku gaulnya keren banget kan? Keren ya. Sama komunitas gereja. Kelihatannya kompak nih, kaosnya aja kompak. Iya, betul. Kita ya nggak kompak. Itu kamu ya ninggalin cucian piring banyak banget di dapur. Bukannya tugas mama sebagai ibu rumah tangga, aku kan cuma ngotorin doang. Kamu anak perempuan. Begini nih punya anak perempuan yang ya gitu deh. Biasa, itu biasa. Dalam rumah tangga, dalam keluarga hal seperti itu biasa sih. Iya kan Mas, jadi ada yang recokin, ada yang benerin, ya kan? Berarti biasa begitu kalau di rumah ya. Iya. Iya. Recokin benerin. Oh salah ya. Nah aku mau nanya nih, Yang biasanya gini, yang rapi dan yang tidak rapi gitu. bener tapi itu soulmate katanya, melengkapi Iya, kan? betul, saling melengkapi. Nanti kalau terlalu rapi, dua-duanya nggak seru. Nggak seru. Boring ya. Iya boring. Aku penasaran nih, Mas Nur sama Mbak Yeni tuh udah berapa lama sih menjalani bahtera rumah tangga bersama? Mulai kapan ya? Kita itu menikah dari tanggal 11 Januari 2004. Nah, setahun kemudian ada lagu gitu kan tentang Gimana tuh? kisah cinta 11 Januari. Oh, itu- 11 Januari bertemu itu. Oh, itu hadiah khusus pernikahan hadiah kami gitu pernikahan. kan. Oh bagus ya, luar biasa ya, penting banget hidup. Penting nggak penting Jadi ya? narasumber ya, maksudnya jadi inspirasinya Gigi waktu itu ya. Betul, itu kisah itu jadi betul, jadi inspirasi sekali itu kan. Kok pede banget ya? Ya gitulah, aku kan gaulnya sama orang-orang yang hits gitu. Daripada minder ibu. Saya itu sebenarnya heran loh sama anak saya ini. Dia itu masih muda gaulnya sama ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Gitu. Aku Ada misi apa? Apa karena kamu mau mencari jodoh? Nah itu persis Nah. banget. Tentang MRT gitu. Nah betul kan SKK ada MRT, itu doang yang aku tahu sih sebenarnya. Nah. Cuman tuh aku tuh nggak pernah lihat kamu tuh bawa seseorang gitu. Ini saya mikir loh, ini anak saya ini sebetulnya prihatin saya nih ya sampai sekarang belum ada gandengan gitu loh maksudnya. Truk aja ada gandengannya. Ya Allah ditambahin lagi, Mas Tus kalau misalnya belum ada pasangan boleh ikut MRT dulu, biar tahu aja gitu. MRT ini kan khusus buat ini ya calon yang sudah siap menikah. Siap. Sudah siap menikah berarti ya harus ada pasangannya Oh, gitu iya kan. sih. Ya, Kalau sulit misalnya ya. belum ada pasangannya kita belum tidak diizinkan untuk mengikuti MRT semacam itu. Ngintip aja boleh nggak di luar jendela gitu kayak? Ngintip boleh aja sih. Aduh nestapa banget hidupnya. Bener Mas ini dari mana ya? Mas Martinus dan Mbak Ibu Heni ya? Kalau saya Ibu Yeni. Oh Ibu Ibu Yeni. Heni ini siapa lagi saya bingung. Maklum lah namanya juga mama-mama walaupun sosialitas sih. Ibu Heni. Yeni, lagi. Oke. Gimana? Anaknya berapa? Kami anaknya 2, menikah tadi itu ya 11 Januari 2004 Belum dijawab tadi. berarti 16 tahun ya. Wow. Bentar Iya, lagi baru 16 Januari tahun. berarti 17. Bentar lagi masuk 17 betul. Gitu anaknya 2 cowok semua. Yang satu kelas 10, yang satunya kelas 8. Betul. Ada tips-tips nggak sih kayak ini kan baju aja serasi banget gitu merah-merah gitu. Gimana sih biar tetap
harmonis gitu. Kalau apa namanya menjadi tetap harmonis, saya kira tipsnya cuma satu sih ya, Apa tuh Mas? rendah hati dan mau memaafkan, itu Dua aja. ya? Satu paket Oh, itu, satu rendah hati paket. dan Rendah memaafkan, hati satu dan paket gitu. memaafkan. Itu aja. Karena biar bagaimanapun juga namanya keluarga itu kan terbentuk dari dua individu yang berbeda sama sekali. Betul. Yang berbeda sama sekali dan seperti kalau saya mengibaratkan seperti rel kereta. Rel, betul. Iya. Dia walaupun panjang dan tidak akan pernah bertemu tapi tujuannya sama. Oh, merinding aku. Itu tujuannya sama walaupun dia tidak akan pernah bertemu. Sama seperti pernikahan kami ini, walaupun mungkin orang melihat kita sama gitu kan, tetapi sebenarnya di dalam diri kami pribadi masing-masing itu punya sesuatu yang berbeda, yang mungkin sulit untuk disatukan. Seperti itu. Tapi ya namanya kita apa namanya, saya selalu diingatkan lagi dengan kata-kata membangun rumah tangga. Nah, membangun rumah tangga itu ya terus aja, tidak ada kata berhenti, ini udah selesai rumah tangganya, kecuali berhentinya ya ketika salah satu dari kami ya sudah meninggal dunia, itu berarti sudah selesai membangun rumah tangganya. Never ending adjustment itu Betul. kali ya. Iya, betul. Gimana kalau dari Mbak Yeni gimana? Ada yang berbeda nggak? Iya sama kayak gitu ya, tadi membangun rumah tangga ya ibaratnya kayak bangun rumah ya. Nah, rumah sekali dibangun ya mungkin berapa tahun nanti ada yang perlu direnov sebelah sini, sebelah sana, bocor dikit atau dicat kembali ya kayak gitu kira-kira gitu. Jadi ada yang tadi bener kata Cornel, ada yang perlu di-adjust di sana sini gitu. Karena pribadinya beda-beda gitu kan. Dan nggak mungkin saya harus berubah kayak dia, Mas Nus juga berubah kayak saya. Nggak mungkin ya. Sekalem ini nggak mungkin dong Mas Nus ya. Bisa kenapa Mas sakit? Ini ya Cornel ya, Iya. kayak kita itu Ya, Mak. berjalan beriringan, tapi tetap bergandengan tangan. Mamamu ini ternyata pintar loh ya. Jadi Ibu Cornel kapan bergandengan tangan Ibu? Nah ini, Tolong dibantu ya saudara-saudara yang terkasih. saya itu agak prihatin ya, punya anak dua namanya Boris dan Cornel, ya kan? Masih jomblo semua ini loh jadinya. Boris udah punya pacar kemarin baru. Udah punya pacar? Iya, makanya sekarang dia nggak ada di sini. Iya, nanti kalau pulang aku tanyain. Soalnya mamanya ini dulu waktu masih muda itu banyak jadi rebutan. Percaya. Aduh, sombong banget mak gue. Ngapelin gimana ya? Jadi curiga gitu ya. Oh iya. Jadi loh. Kenapa saya aja? Enggak, saya doanya minta sama Tuhan kalau jodohnya udah apa ya? Maksudnya dia sudah memperbaiki dirinya baru ketemu sama saya gitu. Oke. Amin. Amin. Ya, Terus keluarganya bisa kelihatan harmonis gini bagaimana nih? Itu kelihatannya sih Bu. Oh, jadi cuma kelihatannya ya? Kelihatannya sih. Atau mungkin ada trik-tripsnya gitu. Trik and tips. tips. Wah, gitu. Atau bahasa kasih. Iya. Mungkin itu bisa Nah. jadi. Oh, iya. Apa nih? Bahasa Iya. kasih masing-masing. Mas Nus ke Mbak Yeni Mungkin apa? ini dulu Atau kan. ya Mbak Yeni dulu deh. Ya jadi kalau bahasa kasih kita udah menggali kalau saya itu bahasa cintanya gitu ya, bahasa cintanya itu ditemenin gitu. Oh, quality Maksudnya time. kebersamaan, quality time, Ah, kebersamaan gitu. Iya. Kalau Mas Nus bahasa Iya, cintanya saya tuh lebih sentuhan. cenderung ini apa namanya touching, disentuh gitu Oh, kan. emang ini ya sentuhan. Jadi kalau disentuh Touching atau gitu, touching? itu pancing. Punching. Tak menjauh dia. Gitu ya. Artinya kenapa? Kan setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda Iya. gitu kan. Karena kenapa seperti ini? Karena latar belakang ketika saya masih kecil, itu papa saya tuh sering nepuk punggung saya. Oh. Ya sabar ya nak gitu. Nah ini sangat membekas sekali. Gitu. Jadi saya pernah minta kalau misalnya saya lagi marah atau saya lagi emosi, tolong jangan tegur, cukup kamu sentuh aja, tepuk-tepuk punggung saya, pasti saya adem gitu aja. Iya, iya. Iya, sama kayak bapaknya anak saya ini ya. Juga gitu loh. Oh gitu, pantesan. Aku nggak berani lihat ya. Aku
aku kalau mama papa lagi gitu aku kayak aduh ngapain Ini sih? juga touching juga loh ya, kalau dia lagi marah-marah, kamu nih ngapain gitu touching juga. Iya. Langsung dengan kekerasan sedikit lah ya supaya berasa gitu. Iya. Emang itu bahasa cinta saya ya karena seperti itu. Nah mungkin iya. dari ini juga punya latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, sehingga dia mungkin latar belakangnya gini. Kalau Yeni ini anak tunggal dari keluarga besar, cuman anak satu-satunya gitu kan. Nah lebih banyak apa namanya segala sesuatunya diperhatikan, maka lebih seneng akhirnya kedepannya yang membentuk Yeni menjadi orang yang seneng dengan quality yang dikerjakan bersama-sama seperti itu. Gitu. Karena saya ya itu tadi, kalau saya dari belakang bapak saya udah sering sentuh saya gitu kan. Nah itu membekas sekali. Mantap, Gitu. mantap. Namanya keluarga itu ya, apapun bentuknya ya, seperti saya juga tetap bersyukur walaupun memang memiliki suami yang ya begitu, anaknya kayak begini, yang satunya begono gitu ya kan, tetap bersyukur ya, seperti surga ya. Iya. Surga dan liku-likunya. Iya, emang aku tuh titipan Tuhan terindah untuk mama. Jelas. Bicara tentang keluarga dan surga ada lagunya itu. Gitu ya. Oh iya. Gimana ini? Ada Saiful Jamil. Atau mau kita dengerin aja kali ya? Boleh? Kita mau iklan dulu. Iya. Oke. Nah itu yang idol diikatkan. Bener, Mak, bener. Udah bener. Akhirnya. Sebentar.
Cornell, Ya, lihat handphone mama enggak? Mak, tadi terakhir taruh mana? Nggak ada, mama cari dulu Mesin ya. cuci. Mesin cuci. Aku masukin ke mesin cuci. Ntar saya cari dulu handphone saya. Iklan. Oke. Nah, tadi kan aku udah nanya nih tips-tips harmonis dan saling tahu bahasa kasihnya. Nah, kenapa sih bisa aktif di SKK? Disuruh. Disuruh. Iya, disuruh. Yang pasti disuruh. Disuruh dengan sukacita atau disuruh dengan gimana Mbak Yeni? Ya waktu itu sih kita awalnya ini ikut retret pasutri, marriage encounter, ME gitu. Yeah. Kemudian setelah ikutan retret pasutri ada beberapa temen gitu yang dari Santana juga gitu, dan kebetulan waktu itu ketua SKK-nya gitu ya yang dari Santana ikut retret pasutri bareng kami ya kalau nggak salah. Betul, ya. Itu Gitu. Mbak Iko sama Bukan. Pak Martin? Oh bukan. Bukan, Mbak Iko. sebelumnya Kak Sebelum Yuriko. Mbak Iko. Nah terus kemudian ya langsung lah diajak, kita bantu-bantu, ya udah kita bantu-bantu gitu. Jadi setiap kali ada SKK ada program, event apa gitu, kita bantuin gitu. Kok enak gitu ya melayani? Karena enaknya melayaninya bareng-bareng. Iya, karena melayani bersama kan. Bareng-bareng. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah lama untuk berkecimpung dalam kegiatan gereja itu sudah lama gitu kan. Tapi sendiri. Nah, hanya saya sendiri, hanya saya pribadi. Tapi untuk bersama keluarga dan bersama pasangan ya baru di SKK ini. Gitu. Kebetulan Yeni mau Yeni mau ikut kegiatan SKK, mau aktif di gereja, ya udah saya support gitu kan. Ayo kita ikut gitu. Jadi nggak sendirian lagi. Jadi nggak sendirian bareng-bareng lagi. keluarga. Oke. Terus apa ya? Kita kan udah ngomongin nih SKK. SKK itu apa sih? Aku taunya SKK itu MRT yang mau nikah aja gitu. Sebenarnya apa sih SKK itu? SKK itu ya singkatannya sih seksi kerasulan keluarga gitu ya. Itu seksi kerasulan keluarga ini kalau di paroki itu adanya, paroki kita ya, itu ada di bawah koordinasinya bidang persekutuan. Bidang persekutuan gitu. Ya kalau SKK itu sih ya pokoknya yang mengurusnya seputar keluarga. Gitu. Cuma ya namanya keluarga kan nggak cuman pasangan suami istri aja gitu. Ya dari yang bayi sampai yang lansia kan itu juga termasuk keluarga gitu. Betul. Nah, di SKK sendiri itu juga nggak cuma Kasih minum. itu Makasih loh, Mak. pakai repot-repot ibu. Nggak apa-apa, emang gitu. biasa kayak gini, Mak. Udah nungguin sih dari tadi, salah ya. Maaf ya, saya adanya cuma aqua, memang saya sibuk banget gitu loh. Jadi Boleh sebut merek, Mak? ada di nggak pernah ada di rumah. Jadi sehari itu arisan bisa 10 kali. Ya kan? Lihat anaknya jadi nggak keurus. Mamanya nggak mau di rumah. Oh ya. Nah, kalau di sini tuh merangkap ya, saya yang ibunya rumah tangga, tetap aja saya ngeluarin minuman gitu. Memang unik anak-anak saya nih. Itu kan bahasa kasih saya dari mama mungkin ya, pelayanan. Saya suka dilayani, Mak. Lapar, Mak, haus.
Makanya saya lebih baik di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, tadi ngomongin apa sih? Ini kan SKK. SKK itu apa? SKK itu kepanjangan apa sih? Seksi Kerasulan Keluarga. Nah, di dalamnya itu ada ya ada beberapa kegiatan kategorial lagi gitu kan. Misalnya seperti Marriage Encounter, ME, terus ada Couple for Christ, dan juga beberapa pasutri yang nggak ikut kegiatan kategorial ini, gitu. Jadi pasutri itu memang pinginnya mau melayani, gitu kan. Pak, saya punya kok saya pengen gabung dengan SKK, tapi saya nggak pernah ikut ME, nggak pernah ikut CFC. Apakah boleh? Ya boleh aja. Ternyata ya memang SKK ini wadahnya keluarga seluruh pasangan suami istri di gereja Katolik yang ada di paroki kita nih. Jadi kayak ME sama CFC itu masuk di SKK? Iya. Enggak. Gitu. Sebenarnya enggak tidak menjadi subkoordinasi langsung ya, tetapi ME dan CFC itu punya sendiri-sendiri. Kegiatan tersendiri. ME beda dengan CFC, punya struktur yang sendiri-sendiri di luar ini. Tetapi karena ini teman-teman yang di SKK itu ada yang bergabung di CFC dan ME. Ya contohnya kayak kami ini juga ikut di ME, di Marriage Encounter ya. Sebenarnya dengan mengikuti ya Couples for Christ gitu, Marriage Encounter itu sebenarnya melengkapi. Jadi sebagai tools buat kami. Jadi pelayanan kami itu di SKK ya, namanya kan keluarga ya, CFC kan juga mengenai keluarga, Marriage Encounter juga mengenai keluarga. Jadi ada dasar yang bisa dasar pelayanan kami ada gitu loh. Untuk bisa melayani di SKK. Tapi gitu. ya sekali lagi dilengkapi gitu. Dilengkapi aja, tidak harus ikut CFC, tidak harus ikut ME, Ya. tapi bergabung di seksi kerasulan keluarga dipersilakan. Oke, Gitu. kan gini ya, di masa pandemi ini kalau kayak saya itu ya sebelum pandemi itu ya memang bisa keluar rumah. Ini kan karena walaupun saya dandan, saya di rumah aja ngiter-ngiter gitu ya, begitu. Sebelum pandemi itu mama-mama kayak saya ini kan banyak aktif sosialitanya di luar gitu maksudnya. Terus sebetulnya itu cukup membahagiakan gitu. Nah, kondisinya krisis. Akhirnya banyak keluarga-keluarga yang memang akhirnya jadi krisis juga kan, krisis yang saat ini pandemi saat ini pasti akan membuat keluarga-keluarga juga lagi banyak krisis. Nah, kira-kira selama pandemi ini banyak nggak keluarga yang ditangani terkait dengan krisis itu? Aduh berat nih kepala saya. Mak, kenapa sih Mak? Udah berat banget. Ya memang kamu tuh nggak nyanggup kalau urusan-urusan begini. Cukup mama aja. Ayo. Ya udah boleh dijawab. Iya. Masuk ke SKK atau masuk ke ME atau masuk ke CFC? Ini maksudnya ada pasangan-pasangan yang bermasalah konseling gitu ya. Iya, kayak misalnya saya ini lagi lempar-lemparan piring gitu sama suami. Ya, cuman buat nangkep aja sih. Ini telur. Latihan nari piring. Sebenarnya keluarga kita penari piring gitu. Lagi ada masalah gitu di dalam keluarga gitu. Sebenarnya kalau masalah dalam keluarga itu dalam masa pandemi dan atau di luar masa pandemi nggak ini sih, maksudnya ada aja gitu. Ya beberapa yang datang ke kami itu justru emang di dalam masa pandemi nih saat-saat ini gitu. Cuma masalah yang mereka hadapi sih sebenarnya nggak terkait dengan pandemi gitu. Jadi memang teman-teman pasangan gitu ya, pasutri yang konseling itu range permasalahannya luas banget gitu. Gitu ya, ada yang ekonomi gitu ya. Ekonomi ya perbedaan masalah komunikasi paling banyak kayak gitu. Anak-anak terus keluarga gitu ya. Orang ketiga ya. Orang ketiga itu berarti kan keluarga bisa jadi. Saya orang kedua aja belum ada. Nah, iya benar. Terkait dengan orang ketiga itu ternyata bukan cuma Pil atau will. Tapi juga ada keluarga besar semacam itu, ipar gitu kan, yang biasanya ya salah satunya bisa jadi kalau misalnya keluarga besar itu biasanya nyangkutnya di ekonomi itu, tentang uang, tentang harta gono gini, ya itu yang menjadi sumber konflik sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dalam tadi pertanyaannya dalam masa pandemi sebenarnya relatif sih ya gitu. Jadi
memang kalau pasutri yang bermasalah itu ada aja gitu, nggak terkait pandemi ini. Cuman kalau pandemi ini yang saya perhatikan kami sendiri gitu ya, masalahnya adalah karena setiap hari ketemu gitu kan. Tadinya kan 8 jam di kantor masing-masing. Ini 8 jam di rumah karena harus WFH gitu kan. Udah kelihatan deh, sangat kelihatan Aslinya ya. Iya, sangat kelihatan ya. Itu juga jadi sumber konflik sih. Gitu. Gagap apa namanya? Gagap terhadap ketika dulu di kantor kan memang banyak tuh ketemu dengan orang gitu kan, terus tiba-tiba begitu masuk masa pandemi di rumah aja, sementara pekerjaan juga slow gitu kan, pekerjaan slow gitu kan, artinya lebih banyak bisa dibilang lebih banyak nganggurnya, walaupun kita meeting pakai Zoom pun juga bisa kita tinggal sebenarnya gitu kan, ngebuka lagi buka Zoom kita tinggal. Ya ngobrol lagi lah dengan apa namanya, dengan anak, dengan pasangan. Nah, kejenuhan ini akhirnya mulai yang tadinya nggak kita ungkapkan, ternyata muncul saat itu secara tidak sadar kita munculkan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sumber konflik biasanya, kita nggak sadar. Karena itu tadi benar yang dibilang Jenny, bahwa 8 jam di kantor, mereka kan nggak tahu, pasangan juga nggak tahu apa yang kita lakukan di sana. Nah, sekarang ini 24 jam ketemu dengan orang yang sama gitu kan, pasti ketahuan lagi nih yang mungkin sudah masa sudah lama menikah, yang tadinya kiranya pasangan saya itu seperti ini, ternyata dengan masa pandemi ini mungkin kebuka lagi nih gitu kan. Makanya tadi saya bilang di awal, salah satu tipsnya adalah rendah hati dan mau memaafkan. Itu seperti itu. Nah, aku udah mulai kebayang sih kegiatan SKK, kegiatan jodohku ya. Kalau sudah menikah terus ketemu Akan gimana? Makanya aku lagi siap-siap, Mak. Karena sebenarnya membangun rumah tangga itu susah-susah gampang ya, kayaknya ya. Makanya mama sering pergi keluar rumah. Mau nyariin aku jodoh? Enggak lah, nyari mama jodoh. Pas. Oke, jadi siapa aja sih Mas yang bisa terlibat di SKK ini? Kalau aku nih kan di KKMK lah tadi ya, yang bisa benar-benar terlibat tuh SKK siapa aja? Sebenarnya gini, SKK itu memang target utamanya kan memang keluarga, gitu kan. Keluarga berarti yang bisa ikut di situ adalah mereka yang paham tentang keluarga. Siapa yang paham tentang keluarga? Yang paham tentang keluarga adalah pasangan, gitu kan. Mungkin anak-anak juga paham tentang keluarga, tapi masih terbatas. Pola pikirnya masih terbatas, pengetahuannya juga masih terbatas. Lalu siapa? Ya para orang tua, ya itu kan, yang papa mamanya. Berarti kan ya mereka yang sudah menikah. Nah, mereka yang sudah menikah inilah yang bisa aktif terlibat di dalam kegiatan SKK. Oke, yang sudah menikah. Tapi untuk jadi pengurusnya ya, kalau kegiatan SKK-nya targetnya banyak. Ada anak-anak. Ini target kegiatan SKK ya. Ada anak-anak. Terus ada keluarga pasutrinya sendiri, pasangan suami istrinya sendiri. Ada yang buat orang tuanya. Ada orang mudanya juga, orang tuanya lansia tuh juga ada. Seperti orang mudanya juga ada. Nah, itu target kegiatannya. Tetapi untuk jadi pengurusnya, yaitu tadi mereka satu minimal punya kemauan, punya semangat untuk melayani keluarga. Dan biasanya kita anggap mereka yang sudah menikah lah, karena mereka tahu seluk-beluknya pernikahan semacam itu. Sudah menjalaninya sendiri. Usia pernikahannya apakah setahun 2 tahun? Enggak juga. Ya bebas aja sih, gitu aja. Baru menikah pun kalau misalnya mau bergabung silahkan. Oke, kalau single parents misalnya. Nah, maksudnya sudah pernah berkeluarga tapi ternyata memang sudah ditinggal gitu ya istilahnya dengan pasangannya, itu bisa nggak gabung dengan SKK? Sebagai pengurusnya atau sebagai targetnya? Bisanya jadi apa? Sebagai pengurus. Sekali lagi. Antara pengurus atau target? Kalau target pasti ada gitu kan, karena kan memang keluarga Katolik itu kan pasti juga ada yang tinggal sebelah ya, dan itu menjadi pokok perhatian dari pelayanan gereja. Mereka yang sudah tinggal sebelah, keluarga yang timpang, yang pecah, itu juga menjadi pokok perhatian. Lalu bagaimana untuk menjadi pengurus? Apakah bisa? Bisa kok. Karena itu tadi, karena targetnya mereka yang pecah gitu, yang tinggal sebelah. Lah,
kami yang masih utuh ini kan juga nggak tahu ya perasaannya seperti apa. Iya. Maka kami butuh orang-orang yang apa namanya para single parents gitu kan, mereka yang mau berbagi pengalaman, berbagi perhatian gitu. Itu kepada mereka yang mengalami sama, itu yang kita butuhkan. Gitu. Kami ya kebetulan di pengurusan SKK ini juga ada ya orangnya yang apa namanya yang sebelah ini juga masih ada gitu. Ya pada dasarnya untuk di kepengurusan SKK sendiri yang penting adalah pasutri gitu ya, pasutri dan pemerhati keluarga gitu. Ya maksudnya kami kenapa bisa bergabung juga waktu itu karena kami concern gitu, keluarga-keluarga yang misalnya yang banyak konflik, yang banyak masalah, terus perceraian kayak gitu. Bukannya maksudnya perceraian tidak bisa kita tanggulangi gitu, tapi kita di SKK ini kenapa program-programnya adalah mengantisipasi supaya ya konflik bisa diatasi dengan harapan perceraiannya juga berkurang gitu. Tapi ya maksudnya kalau sekarang tingkat perceraian gitu ya kita bilang kita mengurangi langsung gitu tingkat perceraian mungkin tidak bisa, tapi yang bisa kita lakukan adalah anticipative action yang gitu. Program-programnya tujuannya sebenarnya itu. Tadi aku ini nih sempat ngobrol sama Mbak Yeni, kalau programnya tadi ada apa sih ulang tahun pernikahan ya, itu seru banget tuh, gimana tuh? Iya, jadi ya salah satu eventnya adalah hari ulang tahun pernikahan. Jadi kita mengundang pasutri gitu ya di paroki kita yang ulang tahunnya. Biasanya sih kita bikinnya 3 bulanan. Jadi yang biasanya kita umuminnya itu yang ulang tahun misalnya nih yang hari ulang tahun pernikahan Januari sampai Maret gitu ya. Nah itu nanti kita akan bikinin misa khusus gitu untuk pasutri. Dan biasanya kita ngadain rekoleksi gitu ya. Iya, betul. Kita rekoleksinya isinya ya itulah refreshment gitu ya. Ya contohnya tadi kayak Cornel bilang bahasa cinta kayak gitu. Terus ya refreshment untuk pasutri gitu. Habis rekoleksi nanti ada misanya ya khusus itu. Tapi biasanya udah berapa tahun belakangan ini misanya tuh digabungin dengan umat gitu ya. Cuma nanti dalam misa ada pembaruan janji pernikahan gitu. Oke. Karena setahu aku komitmen itu harus dibuat ya. Maksudnya komitmen tuh diciptakan ya setiap waktu gitu, bukan hanya saat janji nikah di altar. Gitu. Ya aku pinter kan Mak? Biar jomblo pinter. Kaget aku loh. Nggak apa-apa kan? Kamu kelihatan dewasa banget dalam sekejap. Udah aku siapin. Ada foto-foto kegiatannya SKK nggak ya? Ya. Yang bisa ditampilkan gitu? Oh ada. Oke, kita iklan dulu. Nah, itu tadi foto-foto kegiatan-kegiatan SKK. Nah, mau tanya nih Mbak Yeni, Mas Martinus ya. Saya manggilnya Mbak aja ya, masih kelihatan muda kok ya. Walaupun Mas Martinus sudah agak kinclong sedikit nggak apa-apa ya. Mak, behave Mak. Ada keluarga yang mengalami krisis yang unik gitu. Maksudnya adakah keluarga yang istilahnya gini, ada keluarga yang bermasalah tapi masalahnya unik gitu yang dihadapi selama ini, bagaimana? Unik ya itu ya tadi ya range permasalahannya sangat luas dengan range usia yang juga sangat luas gitu, background keluarga, pendidikan juga sangat luas. Kalau dibilang unik, semua masalahnya jadi unik sih Bu. Iya, benar. Iya, ada yang baru tahu gitu ya setelah menikah ternyata suaminya ada masalah gitu ya, dengan apapun lah gitu, dengan keuangan, dengan kesehatan gitu kan, dengan gaya hidup gitu, dengan harapan
waktu pacaran itu dia sebenarnya sudah tersamar nih gitu, udah kelihatan. Tapi harapannya dia adalah, oh mungkin nanti waktu menikah akan berubah. Aduh, gitu. salah banget itu. Salah guys. banget. Jadi ya maksudnya untuk ini juga ya notice buat kita bahwa jangan pernah berharap bahwa kita bisa mengubah pasangan setelah kita menikah gitu ya. Kayak yang udah kita lihat sekarang ya itulah gitu. Jadi kita nggak bisa sih ngubah-ngubah gitu. Iya. Nah terus masalah lainnya, konflik lainnya ada yang orang ketiga gitu. Selama ini orang ketiga biasanya yang disalahkan para suami punya will gitu ya. Tapi ada juga ternyata yang istri punyanya pil gitu. Itu juga cukup unik gitu ya. Maksudnya jarang ditemui tapi ada gitu ternyata. Iya, itu Seputar ada itu sih. juga orang ketiga, permasalahannya bukan will dan pil, tapi orang ketiga, keluarga gitu Iya, kan. keluarga Ya, ya. Interupsi. jadi unik kan gitu kan, ini masalahnya dilihat punya wanita lain bukan, punya pria lain juga bukan. Terus apa? Ternyata permasalahannya adalah orang ketiga juga, tapi ini adalah di keluarganya, keluarga besar. Itu jadi Dominasi biasanya. itu keluarga besar. masalah keuangan lah, tiba-tiba alasannya ngebantu adik, ngebantu kakak, segala macam, itu jadi konflik juga. Jadi Mas, nih sebagai aku yang masih single Nggak usah banget. ditekan juga ya. Gitu. Single banget. Singlenya dari tadi. Mama malu. Itu apa ya, maksudnya sebelum aku menjalani komitmen dengan seseorang, maksudnya baiknya menelanjangi semuanya gitu, maksudnya bukan secara harafiah mungkin ya, financial, terus keluarganya, nanti mau tinggal di mana, gitu nggak sih? Betul. Mas? Atau Betul itu banget. yang akan Kayak- jadi konflik nggak sih kalau nggak Iya. dikupas tuntas gitu? Betul. Kayaknya udah Pinter siap sih, kan, Mak. Iya, tapi kalau Udah Iya, siap gini, harusnya. benar itu benar, tapi itu tidak menjadi kunci utama. Oh, ya. Kenapa? Kalau nanti Mbak Cornel teliti keuangannya bagaimana, keluarganya seperti apa, nggak ada yang cocok, nggak akan jadi. Tetapi bagaimana adalah kita memahami, orang ini calon saya ini keluarganya seperti ini, Iya. punya kebiasaan seperti ini, ya punya misalnya Martinus itu punya adik 3 dan Martinus itu biasa ngasih adik-adiknya setiap bulan tuh pasti ada yang dikeluarkan uangnya untuk sebagian penghasilannya kepada adik-adiknya ini. Iya, iya, Nah, ini kebiasaan membagi-bagikan ini yang harus menjadi concern. Jangan sampai Cornel nggak tahu, walaupun tadi sudah seandainya pun kita sudah tahu, tapi itu tetap nanti bisa dipermasalahkan. Oke. Jadi bukan sedetailnya, saya nggak mau orang yang nggak Iya. mendata, saya tidak mau nanti pasangan saya tidak mau orang membagi-bagi kepada adik-adiknya. Saya nggak mau seperti Ya, itu. melajang lama deh, Nel, itu ntar ya. Melajang lama. Terlalu banyak kriteria nanti makin Sama ini. ini kayak money personality ya, jadi kayak dia pakai uangnya untuk apa tuh harus tahu ya. Kayak tadi kan, saya per bulan buat adik, buat apa, itu kayaknya penting sih. Penting, menurutku. penting. Terus kayak Penting. boros atau enggak uangnya buat Ya. beli baju kah, beli apakah kan Nah. beda-beda orang. Nah itu clue aja. Nah, di program Give me clue. di program membangun rumah tangga Ya. itu dibahas. Gitu. Pengelolaan Menarik. keuangan rumah Pengelolaan tangga. keuangan Oh, gitu. menarik. Jadi semua yang punya utang gitu ya, yang cowoknya juga harus cerita, yang ceweknya juga harus cerita. Iya. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah, saya baru tahu nih Jeng, gitu. jeng, jeng. Gitu. Jadi itu dibahas semua sih. Jadi memang betul kalau tadi Cornel bilang itu harus dibuka semua, iya gitu. Tapi tidak untuk kita menghakimi, tapi Iya, untuk betul. kita pahami gitu ya. Oh ya, misalnya saya noted lah bahwa kondisi pasangan saya seperti ini. Dia punya kewajiban apa? Iya. di Oke, hidupnya. selama pandemi gimana nih? Kan tentunya gini loh, pandemi ini tuh mengubah banyak hal ya, Mbak Yeni dan Mas Martinus ya. Maksudnya mengubah banyak hal tatanan kehidupan kita yang saat ini misalnya normal menjadi istilahnya new normal. Nah, cara menghidupkan iman di antara keluarga kan ini SKK nih ya, ada MRT, terus ada misa
hari ulang HUP. tahun pernikahan ya, Iya. gitu. Dan tentunya sebelumnya ada rekoleksi gitu. Nah itu caranya sekarang seperti apa? Karena memang tidak boleh mengumpulkan banyak orang. Ya. Nah itu kegiatannya bagaimana? Gitu? Selama pandemi berarti ya Mak ya? Selama pandemi ini. Kalau kebetulan ya ini Desember gitu ya, kita memasuki masa Advent. Jadi dari SKK itu ada program namanya Bulan Keluarga gitu ya. Ini memang dari Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta gitu. Jadi memang setiap masa Advent itu sudah beberapa tahun ini diisi dengan yang namanya Bulan Keluarga gitu. Semua disetting untuk dilakukan di keluarga masing-masing gitu. Jadi ada aktivitas, jadi ada Sebentar. Menarik banget ya kayaknya ya, di setting untuk aktivitas di dalam keluarga masing-masing. Betul. Bisa berjumpa dengan keluarga-keluarga yang lain melalui virtual, tetapi tetap keluarga ini yang intinya satu keluarga ini yang melakukan aktivitas. secara Yes, bersama-sama. betul. Gimana kalau kita bahas nanti ya? Boleh. Terserah Mama. Kita lihat iklan dulu. Boleh. Ya, Oke. gitu. Saya juga mau telepon dulu, katanya hari ini ada yang Siapa, Mak? arisan, bentar. Arisan ke-9 ya. Arisan Panjang ke-9 banget hari kakinya ini, ini. Mak. Halo Mak, gimana arisannya Mak? Oh iya. Oh gitu toh. Lah acaranya kapan Mak? Oh dress code-nya apa? Dress code-nya Mak? Dress Sibuk ya code-nya? Mama ya. Oh, tapi tetap harus pakai masker ya Mak ya. Waduh, nanti kita nggak bisa foto-foto. Tapi nggak apa-apa deh daripada tetap harus jaga protokol kesehatan kan. Ah iya. Oh iya, oke, deal. Oke deh Mak. Maaf ya, banyak agenda arisan. Ya gimana? Udah siap Mak? Kita lanjut Siap nanya. apa? Siap. Oh iya, kita Ini mau tadi lagi nanya-nanya Mak. menarik loh tadi Bulan yang bulan keluarga. keluarga ya, Ah. gitu. Boleh dijelaskan kegiatannya apa gitu Mbak Yeni? Iya, jadi Martinus. tentunya selama masa pandemi ini semua kegiatan pasti dilakukan secara virtual gitu. Nah, khusus yang bulan keluarga, MRT itu juga MRT ke saya. Amin ya Tuhan, amin. mungkin di Ujungnya sini. ke situ loh, nggak mungkin MRT kan juga, MRT. MRT MRT ini kita juga virtual. dilakukan virtual. Di bulan Desember ini Paroki Santana ngadain MRT dan kita lakukan secara virtual. Iya. Iya. Nanti aku bilang ya ke Betul. siapa ya. Nah, untuk yang bulan keluarga, kalau yang lalu-lalu itu kan kita berkumpul bersama lingkungan, keluarga di lingkungan. Nah, sekarang ini bulan keluarga tahun 2020 ini kita berfokus, KOMKK tuh mengajak fokusnya adalah kepada keluarga masing-masing. Bulan keluarganya dilakukan di mana? Di keluarga masing-masing. Nah, cuman kita bisa modifikasinya bersama dengan lingkungan. Bisa nggak? Oh bisa, dilakukan secara virtual, dilakukan Ibadat lingkungan ibadah virtual. lingkungan melakukan ibadah virtual dan aktivitas yang biasa ada
itu memang dilakukan di dalam keluarga. Jadi nanti keluarga itu tinggal nunjukin ini loh aktivitas kami. Jadi mereka tuh mengumpulkan mengirimkan video-video itu gitu kan, video-video kepada ketua lingkungan nih seperti ini video kami gitu. Contohnya yang di bulan keluarga, aktivitas bulan keluarga yang minggu pertama itu kemarin lupa deh. Oh, tentang ini bahasa cinta, itu toleransi kan? Oh iya, jadi toleransi. nah itu aktivitas minggu pertama ini benar-benar bisa dilakukan di keluarga masing-masing. Jadi contohnya kita bikin kayak semacam permainan, isinya bukan permainan, kayak kuis gitu. Siapa yang bangun paling pagi? Jadi kita berkumpul nih dalam satu keluarga, terus nanti ada pertanyaan, siapa yang bangun paling pagi? Nunjuk papa gitu. Nah, yang kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan di keluarga. Cuma beberapa lingkungan di dalam paroki kita itu maksudnya ini banget ya, maksudnya kami juga appreciate banget semua semangat gitu mau melakukannya di lingkungan gitu. Jadi beberapa ada yang modifikasi, misal nanti keluarga yang melakukan aktivitas ini bikin video waktu aktivitasnya dilakukan, di videoin, nanti pada saat ibadat lingkungan virtual videonya ditayangin, bisa seperti itu. Atau pada saat kebetulan lingkungan kami gitu ya, kami melakukannya live pada saat ibadat virtual itu, kami langsung melakukan, kami yang memandu, terus kemudian di masing-masing frame Zoom itu berkumpul per masing-masing keluarga, kami mengajukan pertanyaan, nanti mereka yang beraktivitas gitu. Macam-macam sih modifikasinya, tapi ya harus sekreatif mungkin. Gemes ya, aku jadi nggak sabar nih, Mak. Iya, waktu yang kemarin itu loh aku ajak kamu bikin boneka dari kaos kaki. Nah, itu kegiatan aktivitas minggu kedua. Gini walaupun ya ibu-ibu sekali aktif di lingkungan. Salut loh, masih sempet loh. Itu mama saya baru. Jadi yang tadi bukan. Iya, Mama. Itu. Oke. Secara ini dari Kak Aja sendiri kan, ini dari Kak Aja ya, betul. Dari Kak Aja ya. Apa yang ingin dicapai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, bulan-bulan keluarga yang sudah berjalan bertahun-tahun ini, beberapa tahun terakhir ya tentunya ya. Itu bagaimana? Ya masa Advent itu kan identik dengan masa penantian. Gitu. Kayak aku ya lagi menantikan. Jangan lama-lama ya. Doain. Ya, jadi dengan masa penantian gitu ya, kelahiran Tuhan kita gitu ya. Which is yang namanya kelahiran kan identik dengan yang namanya ada bayi, ada papanya, ada mamanya gitu. Jadi saya rasa ini juga yang jadi background gitu, masa Advent itu dikaitkan dengan bulan keluarga gitu. Diharapkan keluarga-keluarga juga masing-masing menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus gitu. Nah, biasanya menyambut sebuah kelahiran itu kan suasana yang menggembirakan, sukacita gitu kan. Jadi di bulan keluarga ini diharapkan seluruh keluarga bersukacita. Maka kegiatannya kalau misalnya kita lihat perhatikan mundur dari tahun ke tahun, itu kegiatan selalu bersukacita, bergembira seperti itu. Nah, jiwanya, soulnya dari bulan keluarga itu adalah kegembiraan. Maka bersama-sama, ayo, kalau saya ngajak kepada para keluarga di Santa Ana, ayo kita sama-sama kita bergembira, buat sukacita di dalam keluarga saat itu. Dan bulan ini saat yang cocok, pas banget. Gitu. Pas banget untuk bersukacita apalagi, dalam penantian. Iya, apalagi yang akan kita nantikan adalah mengenang kelahiran Tuhan kita Yesus gitu kan. Pasti sukacitanya harusnya lebih gitu. Dan kebetulan kenapa kami pakai baju merah gitu kan, kita masuk minggu ketiga masa Prapaskah gitu, masa Advent. Wah, Prapaskah sih mas gitu kan, Advent. Nah, minggu ketiga Advent itu biasanya disebut juga minggu kegembiraan atau minggu sukacita, Gaudete gitu kan. Nah, makanya kita pakai warna merah. Biasanya sih kalau di Corona Advent, lilin Corona Advent itu warnanya pink. Kebetulan kami nggak punya baju pink gitu kan. Kami menunjukkan warna merah, warna sukacita seperti itu. Kamu sukacita nggak? Suka. Ini baju aku orange. Aku bergembira walaupun masih sendiri. Dari tadi bilangnya sendiri gitu ya. Sekalian promosi. Oke, dari bulan keluarga sendiri, ya kan? Dari keluarga sendiri. Di minggu ketiga ini mau ada kegiatan apa, Mbak Yeni?
minggu ketiga itu aktivitasnya adalah Temanya itu bertetangga itu asik. Bertetangga itu asik. Temanya bertetangga itu asik gitu. Aktivitasnya adalah menyapa tetangga gitu. Ya ini challenge gitu ya, karena dalam situasi pandemi dari KOMKK juga mengarahkannya harap tetap memperhatikan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi ya menyapa tetangga itu. Jadi kita bahas gimana sih dalam masa pandemi ini. Apakah kita jadi semakin individualistis gitu ya, karena nggak boleh kemana-mana gitu ya, harus prokes sana sini gitu ya. Apakah kita jadi semakin individualistis gitu, nggak mau nyapa orang lain gitu. Nah itulah, jadi sebenarnya banyak momen di mana walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menyapa tetangga gitu. Ya aktivitasnya sih diharapkan bisa di capture, didokumentasikan gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa gitu ya, kegiatannya tetap bisa dilakukan sih gitu. Kalau dari panduannya adalah setiap satu kali menyapa dapat poin gitu. Nah masing-masing orang dalam keluarga mengumpulkan poin. Siapa yang paling banyak? Oh masing-masing anggota keluarga. Anggota keluarga. Jadi nggak boleh. Makanya kan tadi di tahun 2020 ini semua aktivitas dilakukan di dalam keluarga. Jadi yang menilai adalah anggota keluarga, yang melakukan adalah anggota keluarga, gitu. Misalnya berapa banyak seorang papa menegur menyapa tetangga gitu kan? Berapa banyak adik menyapa teman-temannya, itu seperti itu. Walaupun dengan prosedur protokol kesehatan semacam itu. Agak sedikit kontradiktif ya dengan situasi yang ada gitu, karena kita harus menegur, menyapa tetangga gitu, tetapi memang tetap harus inikan protokol kesehatan. Contohnya sih banyak ya gitu, bisa. Kalau Mbak Yeni, kalau misalnya kan mama saya punya pohon mangga nih, nah itu dibagi-bagiin gitu ke tetangga, bisa nggak? Kalau misalnya udah ranum gitu. Bener. Ya mau bagiin mah. Bener. Jangan lupa ya bagi saya. Aku jago manjat kok, Mak. Iya benar, itu baru saya mau cerita pas banget. Jadi di rumah kami itu ada kami nanam pandan. Nah, kebetulan besar-besar, ada beberapa pot gitu ya, beberapa pot pandan. Jadi setiap kali tetangga itu Mbak minta ya pandannya. Nah saya pakai momen itu untuk menyapa dia dari luar, saya dari dalam rumah. Ya Bu silakan ambil aja, mau bikin apa ya, itu kan menyapa gitu. Bisa jadi juga lagi olahraga pagi gitu ya, terus ketemu papasan menyapa, itu juga bisa kayak pagi gitu. Menarik loh ya Cornel ya. Maksudnya gini, tadi Mbak Yeni bilang kita itu dalam berkeluarga itu harus mempunyai bahasa kasih kan gitu ya, bahasa kasihnya masing-masing gitu. Tentunya tidak hanya dalam keluarga kita sendiri saja kita menjalankan bahasa kasih itu kan. Betul. Gitu. Kita juga harus menjalankan bahasa kasih itu ke tetangga-tetangga kita, karena sebetulnya tetangga-tetangga kita adalah orang yang paling terdekat. Betul. Ih mama aku pintar kali. Mama gitu loh. Gini-gini juga Iya mak. Aduh, kalau bilang enggak besok nggak makan. Oke. Nah ada pesan-pesan nggak nih Mas Nus sama Mbak Yeni untuk keluarga muda yang mungkin baru mau bergabung dengan kegiatan SKK atau bulan keluarga, atau yang mau jadi pengurus atau yang gimana, boleh silakan. Wah, pas banget tuh. Iya, jadi teman-teman Pak Sutri, terutama yang muda-muda gitu, ditunggu kalau kita butuh banget ya support dari keluarga muda gitu ya, karena kan ini kan makin lama kan makin banyak yang menikah, makin banyak keluarga yang lebih muda-muda gitu. Nah keluarga yang muda-muda juga butuh didampingi sama yang muda-muda gitu. Nanti kita lama-lama juga out of date gitu. Gitu. Jadi ditunggu, kalau misalnya mau bergabung dengan sesi kerasulan keluarga, don't worry, kita semua melakukannya dengan santai. Tetap bergembira gitu ya. Yang saya alami juga seperti itu gitu. Soalnya waktu pertama join itu di dalam SKK itu sama sekali nggak ada yang maksa-maksa senioritas gitu, ada nggak ada sama sekali. sekali. Kita santai banget gitu ya.
itu maksudnya di dalam aktivitas paroki itu SKK itu benar-benar mencerminkan sebuah keluarga pada umumnya tuh kayak gitu di dalam SKK-nya sendiri gitu. Jadi kita welcome banget kalau misalnya ada teman-teman pasutri yang mau gabung sama kita gitu. Oke. Mantap. Kalau nggak gini kita nggak akan mengenal lebih dekat ya dengan seksi SKK ya gitu loh. Sebelum aku ketemu jodohku mungkin ini jodohnya dulu dipertemukan dengan ketua SKK. Kalau Mas Nus ada pesan-pesan nggak nih untuk mengajak? Berawal dari keprihatinan gitu kan, bahwa setiap kegiatan SKK itu kalau di Santa Ana begitu kami undang HUP atau apapun itu yang hadir kebanyakan yang usia perkawinannya sudah 25 tahun ke atas. Bagaimana dengan yang 25 tahun ke bawah? Ini yang menjadi keprihatinan buat kami. Ya, kami mencoba mencari tahu apa sih kebutuhan dari teman-teman yang pasangan muda ini yang usia pernikahannya masih 20-an tahun ke bawah ya. Karena gereja membutuhkan keluarga muda seperti ini loh, supaya untuk aktif. Karena kedepannya yang gereja itu masa depannya adalah di orang muda, di keluarga muda. Seperti itu. Youth generation ya. Yes, benar. Iya, keluarga muda itu mungkin memang karena masih perjalanannya masih jauh ya, jadi memang masih membentuk keluarganya. Kalau yang tua ya wes lah, aku terima gitu ya. Mungkin ini juga apa generasinya kan beda, jadi penanganannya juga beda. Betul. Makanya tadi bilang sama Yeni juga benar. Yang mau mendampingi keluarga muda siapa? Ya keluarga muda sendiri. Harus keluarga muda sendiri, bukan keluarga bukan keluarganya papa saya. Karena keluarga papa saya pola pikirnya sebeda. Keluarga kami ya yang sama nih, sama-sama orang muda, sama-sama keluarga muda. Kita punya, ayo kita bentuk keluarga muda Gereja Katolik Santa Ana ini seperti apa gitu. Itu harapan kami. Mantap. Kayaknya berbobot sekali ya pembicaraan kita siang ini. Terima kasih Mas Nus, terima kasih juga Mbak Yeni. Terima kasih Ibu. Maafkan kalau saya cerewet ini kan. Tapi saya sebenarnya hari ini heran karena anak saya ini masih muda tapi belum aku lagi. masih muda belum berkeluarga tapi mau mengundang dan berbincang-bincang dengan keluarga dari seksi SKK ya kan. Iya, Berarti kamu sudah matang. Tinggal dipetik. Jodohnya yang belum ada. Iya Tuhan, nggak apa-apa. Saya akan menanti dengan penuh sukacita. Gimana kalau kita tutup dengan? Aku ada quotes. Boleh ya? Iya. Tadi aku udah tulis di rumah. Karena sesungguhnya garda utama penentu kualitas suatu bangsa dimulai dari keluarga. Cakep. Saya Cornel, mama saya. Saya Luciana. Kita kembali lagi di Mengenal Lebih Dekat selanjutnya. Iya. Bye-bye. Yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyi boleh. Kita semua diberkati, ya kan? Yuk, kita semua diberkati. Semoga seluruh keluarga di Paroki Santa Ana selalu diberkati. Amin. Bisa? Oh, berdiri ya? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante,
Seksi Komsos merupakan salah satu sarana pewartaan di Paroki Durensawit. Media pewartaan yang digunakan melalui majalah, video, foto, dan media sosial. Berikut merupakan dokumentasi di balik layar dalam beberapa kegiatan, baik kegiatan Komsos sendiri maupun kegiatan yang melibatkan pihak lain. Output yang dimiliki seksi Komsos saat ini adalah website gerejasanta'ana.org, majalah warisan yang tersedia di digital PDF, dan website majalah warisan, YouTube channel Komsos Paroki Durensawit, Facebook page, dan juga Instagram. Kami dari Komsos Paroki Durensawit siap mensupport setiap kegiatan dari tiap bidang dan seksi yang ada di Paroki Durensawit. Untuk itu, silahkan menghubungi kami di nomor berikut. Jadi pewarta di era digital, berani dong, yuk ikutan!